Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hamba ketika dia melakukan amalan, baik amalan yang dia sembunyikan maupun amalan yang dia nampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tukhfuhu wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan amalan-amalan kalian, aw tukhfuhu atau kalian menyembunyikannya di hadapan manusia, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab bagi kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan amalan-amalan tersebut pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubulas sarair, pada hari di mana rahasia-rahasia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia mengazab siapa yang ia kehendaki. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia ampuni siapa yang layak untuk diampuni menurut ilmunya Allah, dan dia azab siapa yang layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diampuni itu semata karunia dari Allah, dan siapa yang diazab itu semata karena keadilan Allah atasnya. Bukan berarti Allah berbuat zalim kepada hamba, tapi Allah membalasnya sesuai dengan amalannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah teladan kita dalam ibadah kepada Allah, teladan kita dalam bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Beliau adalah teladan kita dalam mendekatkan atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah teladan kita dalam muamalah dalam kehidupan ini, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Beliau adalah teladannya orang-orang beriman, dan kaum mukminin mencukupkan diri dengan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So sekalian, hormati dan semuliakan, insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini tema kita seputar pembahasan terkait husnul khatimah, penutup yang baik. Di antara harapan kita orang mukmin, kaum muslimin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di penghujung umur kita nantinya dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan Allah meridhoi amalan-amalan kita. Hari terakhir, dan Allah lebih tahu kapan hari terakhir kita berada dalam kehidupan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itulah hari terbaiknya kita, itulah amalan terbaiknya kita pada hari itu, kondisi iman yang terbaik dari hari-hari yang telah berlalu, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman yang baik, dalam kondisi amalan yang salih, dan diterima serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya kita. Nah, itu harapan setiap mukmin. Harapan itu nampak dari doa-doa mereka. Harapan agar dimatikan di atas keimanan, harapan agar diwafatkan dalam kondisi berbuat baik, harapan agar diwafatkan bersama dengan orang-orang yang berbakti, nampak dari doa-doa kaum muslimin. Di antara doa-doanya kita adalah wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Subhanallah.
Juga di antara doa-doanya kita, Allahumma khtim lana, ya Allah tutuplah usia kami, tutuplah amalan-amalan kami dengan apa? Bi husnil khatimah, dengan penutup yang baik. Wala takhtim alaina, dan janganlah engkau menutup amalan kami, hidup kami, hari-hari kami dengan apa? Bisu'il khatimah, dengan penutup yang jelek. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa ini. Doa agar selalu kita istiqomah di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk berdoa sebagaimana doa-doa yang disebutkan dalam Quran maupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di antara doa yang Allah ajari kita, dia menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya persoalan ini sampai Allah sendiri yang mengajari kita berdoa seperti ini. Di antara doa yang Allah tuntunkan kepada kaum muslimin, umat al-Islam, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana. Ya, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Coba lihat, jangan engkau palingkan hati kami, ya, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, memberikan isyarat bahwa hidayah bisa saja berkurang, bahkan boleh jadi lepas dari kehidupan seorang hamba. Maka kita meminta kepada Allah pemilik hati, kita memohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati, kita memohon kepada Allah yang memberi hidayah ke dalam hati agar tidak memalingkan hati kita setelah Allah memberi hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan juga diantara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam agar selalu kita baca, tujuan dari doa-doa ini adalah semoga di akhir kehidupan kita mati sebagai muslim, mati sebagai hamba Allah, wafat sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebaikan itu adalah sebuah kebenaran, wa warzuqna jatinabah, dan beri kami rezeki untuk mengikutinya. Subhanallah. Kemudian lanjutannya apa? Wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah, perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah dan beri kami kekuatan rezeki untuk meninggalkannya. Juga doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di rumahnya, tatkala bersama dengan keluarganya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan doa itu. Beliau memperbanyak membaca doa, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati sekehendaknya Allah. Dia mau jadikan hati ini beriman, itu kehendak Allah. Dia ingin jadikan hati menjadi kafir, itu kehendak Allah. Berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati manusia berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Zat yang membolak-balikkan hati ini agar apa? Tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Subhanallah, menunjukkan begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pula keinginan seorang mukmin agar diwafatkan di atas kebaikan nampak dari keseriusan mereka, kesungguhan mereka beramal soleh, bersegera mereka menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menyerunya, jika Allah memanggilnya, jika Allah mengajaknya, maka kaum mukminin bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah pentingnya pembahasan ini husnul khatimah. Kenapa jamaah? Karena bagaimana kita di hadapan Allah itu tergantung bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Misalnya ada orang sepanjang hidupnya berbuat baik,
beramal soleh, tiba-tiba di akhir kehidupannya waliyadzubillah dia kafir. Sehari sebelum dia wafat, naudzubillah, dia kafir. Naudzubillah. Apa ada terhitung kebaikan yang lewat? Tidak, bahkan gugur seluruhnya. Ini bahayanya. Begitu pentingnya kita memperhatikan akhir kehidupan. Dengan itu Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan ada perkara yang perlu dijaga. Sampai Allah katakan jangan sekali-kali mati. Artinya bisa terjadi, memungkinkan terjadi, sehingga Allah peringatkan perkara yang besar ini. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sekalian, apalagi memang sudah datang hadis-hadis tentang itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amali fitanan." Bersegeralah kalian beramal-amal, beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Laksana potongan-potongan malam. Begitu dahsyatnya, begitu berbahayanya fitnah itu, diibaratkan seperti potongan-potongan malam. Bagaimana bentuk fitnahnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari beriman, paginya beriman, sorenya kafir. Dari pagi ke sore paling berapa jam? 12 jam. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya beriman, wa yusbihu kafira, paginya sudah kafir. Waliyadzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan, ya, akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan dia kafir? Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia telah menjual agamanya dengan dunia. Ya, sekerat dunia. Terjadi. Waliyadzubillah. Maka penutup yang baik adalah hal yang didambakan oleh seorang muslim. Ya, penutup yang jelek adalah hal yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh orang beriman. Dan jangan merasa aman. Justru kalau kita merasa aman, khawatir terjatuh ke dalamnya. Orang yang biasanya ya naik motor dan jatuh itu orang yang ugal-ugalan dan selalu merasa aman. Kalau dia hati-hati, memperhatikan rambu-rambu, insya Allah pada umumnya akan selamat. Sekalian, hormati dan saya muliakan. Di dalam sebuah hadis yang direkam oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau radhiyallahu taala an mengatakan, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan-amalan ahli syurga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dengan syurga tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia dengan syurga tinggal sejengkal, artinya kematian sudah dekat dengan dia, sementara dia masih melakukan kebaikan, tinggal sejengkal lagi. Sejengkal ini kalau dia berbuat baik, dia sudah dekat dengan surga, dia akan masuk surga. Tapi kata Nabi, takdir Allah mendahulunya. Dari sejengkal ini ternyata dia gunakan berbuat salah. Justru dia menutup hidupnya, hari terakhirnya dengan keburukan, dan dia mati di atas keburukan itu. Lalu Nabi mengatakan, dan dia masuk ke dalam neraka. Ngeri Pak ya? Mengerikan. Ini Nabi yang bilang. Ucapan Nabi pasti benar. Dan akan ada kasus seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah tidak termasuk yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sungguh salah seorang di antara kalian akan melakukan amalan-amalan ahli neraka hingga dia dengan neraka tinggal sejengkal. Amalan neraka sepanjang tahun, sepanjang hari, kebaikan, keburukan terus. Artinya dominan keburukan yang dia lakukan. Semua orang mengatakan, semua telunjuk mengarah kalau katakan mana orang jahat, itu sana penjahatnya. Ya kan? Semua, atau bisa dikatakan mayoritas orang mengatakan dia orang jahat. Subhanallah.
Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Ya, kitab dia, catatan dia, ketetapan Allah mendahului amalannya. Dia pun melakukan di akhir hidupnya amal soleh dan dia mati di atas amalan salih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun di surga. Subhanallah. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dalam hadis ini. Yang pertama, perlunya kita hati-hati dan mempersiapkan diri menyongsong hari terakhir kita, di hari ketika datangnya sakaratul maut. Kan Nabi sebutkan, peringatkan hal ini, sehingga kita khawatirkan diri kita, jangan sampai merasa aman bahwa siapapun dia seorang mukmin, keadaan mukmin yang benar, kalau benar keimanannya, dia tidak akan pernah merasa tenang, merasa aman dengan akhir kehidupannya. Sekalian hormati dan saya muliakan. Yang ketiga, ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar seorang itu jangan merasa sombong dengan kebaikannya. Jangan dia bangga dengan kebaikannya. Siapa yang mampu berbuat baik, alhamdulillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan Allah atasnya. Dimudahkan baginya, dibimbing dia untuk melakukan kebaikan. Itu yang dia harus lakukan. Memuji Allah, alhamdulillah, Allah pilih saya, alhamdulillah, Allah mudahkan saya berbuat baik. Jangan dia sombong. Ya, jangan dia bandingkan kebaikannya dengan orang lain. Saya lebih baik dari dia, salat saya lebih hebat dari dia, pahala saya kelihatannya sudah lebih banyak daripada dia. Jangan. Kalau mau membandingkan, sekalian bandingkan orang yang lebih hebat, para nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, supaya kita merasa kecil. Ya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang tidak sholat. Jangan. Bandingkan dengan orang-orang yang sudah dijamin surga, maka kita tidak ada apa-apanya. Di antara manfaat atau faidah dalam hadis ini, agar jangan berputus asa menasihati orang-orang yang menyimpang, menasihati orang-orang yang jauh dari Allah. Tetaplah mengingatkan mereka, karena boleh jadi lewat nasihat kita mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian hormati dan saya muliakan, ini diantara pentingnya pembahasan ini. Dan mungkin saja ada diantara kita berpikir, kenapa bisa ada orang yang melakukan kebaikan lalu ditutup dengan keburukan? Ya, kok bisa? Ya bisa saja kalau Allah mau, ya kan? Dan ingat, kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Bisa saja muncul di pikiran kita, kok bisa, tidak adil dong. Ini sepanjang hidupnya berbuat jahat, ditutup dengan keburukan di neraka. Ini sepanjang hidupnya berbuat jahat, ditutup dengan kebaikan, masuk surga. Kayaknya tidak adil ya. Ya, menurut pikiran kita, pikiran pendeknya kita seperti itu. Namun ini dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwa ternyata orang yang melakukan amal soleh lalu ditutup dengan keburukan, dia tidak ikhlas. Allah tahu kan hatinya orang, Pak. Kita tidak tahu hatinya orang. Kita hanya menyangka, dugaan dari luar saja. Oh, dia orang baik. Oh, tahu orang bagus, ya kan? Itu menurut kita. Tapi Allah lebih tahu keadaan hati hambanya. Apa niatnya dia melakukan itu? Ya, seseorang ikut berjihad bersama Nabi. Coba, seagung-agung jihad adalah jihad bersama para Nabi. Lebih khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang ditemani berjihad adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berjihad bersama Rasul, bersama dengan barisan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terlihat oleh para sahabat bagaimana kesungguhan orang ini memerangi musuh-musuh. Sudah banyak orang-orang kafir gugur mati di tangannya. Luar biasa, dia membabat kiri kanan. Para sahabat heran melihat kegigihan orang ini, keberaniannya, sehingga dia pun tersungkur. Ya, dilihat oleh para sahabat, jatuh, dan diduga oleh para sahabat dia meninggal. Dan dipujilah orang ini bahwa dia orang baik, dia seorang pemberani, dia pasti masuk surga, dia syahid. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bahkan dia di neraka. Para sahabat heran, kenapa bisa di neraka? Ya, Nabi yang bilang tahu. Pas sahabat yakin, tidak ragu para sahabat. Maka mereka cari orang ini. Di mana jenazahnya? Oh, di sana tadi tumbang. Didatangi. Ternyata dia belum mati. Dia belum mati, dia dalam kondisi kesakitan, ya, dalam kondisi yang sangat payah.
terluka dengan luka yang sangat payah, tapi dia tidak mati. Maka karena dia tidak bersabar, dia tikam dirinya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati bunuh diri. Padahal awalnya dilukai oleh musuh, dilukai oleh orang-orang kafir, tapi terakhir dia lukai dirinya dan mati dalam keadaan su'ul khotimah, li'adzubillah. Diterangkan bahwa ternyata orang ini berjihad karena ingin disebut sebagai pahlawan, ingin dianggap sebagai seorang pemberani, ingin dianggap bahwa dialah pejuang yang sebenarnya. Ya, ini bahayanya Pak niat ini. Ya, makanya niat ini harus selalu diperiksa. Apa tujuan kita beramal? Apa yang kita maksudkan? Ketika kita bersedekah, ketika kita datang ke masjid, ketika ada dalam majelis ilmu, ketika berzikir, membaca Quran, apa yang kita inginkan? Apa yang kita maksud? Apa tujuan melakukan semua itu? Kalau karena Allah, itulah yang diterima. Kalau untuk selain Allah, inilah yang Allah tidak mau. Allah tidak butuh dengan persekutuan. Hadirin hormati dan saya muliakan. Berarti kesimpulannya apa tadi? Orang melakukan amal saleh menurut pandangan manusia, tapi berakhir dengan keburukan karena dia tidak ikhlas, karena dia tidak jujur dalam amalannya. Nah, yang tadi Allah yang lebih tahu keadaan hatinya, di akhir dan keburukan, boleh jadi dia terjatuh ke dalam keburukan dalam keadaan dia membenci keburukan itu. Hanya kondisi atau bagaimana yang memaksa hingga dia melakukan keburukan itu. Wallahu alam. Allah yang lebih tahu keadaan hamba. Lalu karena kejujuran, ketulusan hatinya, dia menutup hidupnya dengan kebaikan dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Seperti seorang wanita yang menutup usianya dengan apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dan Nabi katakan Allah mengampuninya karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada seekor binatang, anjing lagi. Subhanallah. Dan ini ada kisah-kisah seperti ini. Dan kisah seperti ini akan berjalan sampai hari kiamat. Akan ada pelaku-pelakunya. Ya, akan ada orang-orang yang masuk dalam kondisi ini, ada yang masuk dalam kondisi itu, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan karena setiap kita terancam, setiap kita berpeluang. Jamaah sekalian, karena itu perlu untuk selalu meluruskan apa? Meluruskan niat dalam ibadah. Perbaiki niat sebelum beramal. Diluruskan niatnya. Saat beramal, sedang berjalan amalannya, dijaga niatnya. Setelah beramal, jaga lagi niatnya, terus dijaga. Nah, disinilah hebatnya, dahsyatnya orang yang melakukan amalan secara sirriyah, secara rahasia-rahasia. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Ya kan Pak? Terjaga dia. Dalam artian, ya tidak ada niatnya untuk dipuji oleh orang. Makanya dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat, ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan Allah. Di antaranya siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Demikian pula disebutkan di akhir hadis itu dari 7 golongan tadi, yang ketujuh yang Nabi sebutkan, wa rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang bersikir dalam kesendiriannya, berlinang air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Di antara amalan-amalan yang bisa mendidik keikhlasan apa itu? Gemar melakukan amalan ketika tidak ada orang yang lihat. Bangun di tengah malam ketika manusia sedang tertidur, di antara amalan yang bisa mengantar ke surga dan menjadi sebab penutup yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salam, tebarkanlah salam, wa atmi'ut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wa sallu lillahi wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat sentosa. Di antara amalannya adalah apa itu? Engkau bangun di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Ini di antara amal yang bisa mendidik jiwa. Dan ini luar biasa kalau malam ya. Orang sudah tidur bangun, ini betul-betul satu usaha yang hebat untuk melawan hawa nafsu. Tidak mudah untuk bangun tengah malam, Pak. Untuk sholat 2 rakaat, untuk menutup witir dengan 1 rakaat, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendidik jiwa, mendidik keikhlasan dan mengekohkannya. Hadirin yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah,
Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan sebutkan tanda-tanda husnul khatimah agar kita bisa mengerti ya dan bisa berusaha untuk meraih tanda-tanda ini. Tanda yang pertama, ini berdasarkan nas Pak ya, bukan menurut kiai, menurut siapa, ini berdasarkan nas, berdasarkan petunjuk wahyu Quran Sunnah. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Mungkin kita mengatakan gampang jika Ustaz lincah saja saya baca, belum tentu jemaah, belum tentu. Ada orang ketika sakarat diajak, ditalkin dia dengan la ilaha illallah, apa yang disebut? Double talu, double 5, akui, apa kiwi, apa artinya kiwi itu? Menang ini kiwi, itu yang dia sebut, karena itu yang paling dominan di hatinya ya, itu amalan yang paling dia gemari ya. Sekarang kalau sholat malasnya kayak apa, tapi pundak dang, pundak catur limanjang aku lemempo, subhanallah. Ini hati-hati Pak, ini ada orang seperti itu, suruh dia mengucapkan ini nggak mampu dia ucapkan. Maka di antara tanda husnul khatimah, seorang yang dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Hakim dan selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalam terakhirnya, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Sekali lagi tidak mudah. Gimana supaya mudah? Biasakan. Kata orang ala bisa karena biasa. Itu berlaku juga itu. Biasakan dulu. Biasakan ucapkan la ilaha illallah. Makanya sangat dianjurkan kalimat ini diulang. Makanya katakan kalimat yang paling afdal, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Biasakan ucapan ini. Seorang muslim setiap selesai salat diucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamduhu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, dan seterusnya. Dijadikan kebiasaan zikir agar bisa terakhir, karena dibiasakan dibaca zikir. Nah, ini termasuk bisa kita istilahnya bisa diperhatikan kebiasaan kita. Biasanya Pak, kalau kita kaget apa kita bilang? Ini pada diri kita masing-masing Pak, bukan orangnya. Kalau kita kaget tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita kaget, apa yang kita ucapkan? Kapan kita bilang? Apa? Zikir atau bukan? Kalau bukan zikir, khawatir kita Pak, ini sakaratul maut lebih hebat daripada apa yang bikin kaget kita. Benar. Tapi kalau kaget, subhanallah, Allahu Akbar, itu tanda bagus. Bagus, karena spontan, keluar secara spontan. Orang kaget, apa yang keluar itu spontan Pak, berarti itu yang ada di hatinya. Benar ini. Kaget kita, spontan kita bicara, spontan kita respon dalam bentuk gerakan atau respon dalam bentuk ucapan. Maka apa yang keluar waktu itu, itulah kondisi hati kita. Makanya dididik kaum muslimin ketika kaget, apa yang diucapkan? Subhanallah atau Allahu Akbar. Itu penting. Ternyata bukan Allahu Akbar tapi male. Iya, makna nakiyo. Bahaya. Sakaratul maut datang male nakiyo. Karena ini lebih payah Pak, lebih dahsyat sakaratul maut ini, lebih mengerikan sakaratul maut daripada sesuatu yang bikin kaget kita. Nah, ini kondisi-kondisi perlu kita lihat. Ya. Karena itu kaum muslim dididik dalam seluruh keadaannya dia berzikir kepada Allah. Ketika dia gembira, dia memuji Allah. Ketika dia tertimpa musibah, dia tetap memuji Allah dan beristirja. Ketika dia apa dan seterusnya, ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, mau mati ada zikirnya. Apa zikirnya orang mau mati? La ilaha illallah. Itu zikirnya orang mau mati. Dan orang yang membiasakan berzikir dalam seluruh keadaan-keadaannya, maksud saya dari amalan kesehariannya, dia menjaga wirid-wiridnya, zikir dan doa-doanya. Mudah-mudahan dia juga dibimbing oleh Allah menutup berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau mau tidur Pak berzikir. Kita tidak tahu dalam tidurnya kita ternyata langsung tulus silangsungan ya kan? Maka jangan lupa berzikir sebelum tidur. Minimal kita membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Antarlah ingatan menuju lupa, ingatan dari kesadaran menuju tidak sadar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kan Pak, sambil tidur baring kita masih ingat zikir sampai akhirnya hilang kesadaran. Karena masalah didik diri kita. Karena sesungguhnya juga tidur adalah gambaran kematian. Dan bangun kembali dari tidur adalah gambaran kebangkitan, hari berbangkit. Oleh karena itu seorang muslim dididik ketika dia bangun, apa yang dia ucapkan? Kembali lagi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinilah orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itu yang diajari Pak, diberitahukan orang yang mau mati, bukan menangis opo dong tatoaku anungku dan jangan. Kamu semakin mempersulit orang yang mau mati. Beri dia jalan, beri dia kondisikan ruhnya, kondisikan ruhiyahnya, kondisikan jiwanya untuk menghadap Allah dengan membisikkan di telinganya. Enggak usah ribut-ribut, pelan-pelan saja. Tidak usah juga semua orang yang la ilaha illallah semuanya bergantian, jangan. Satu orang saja. Dia bisiki di telinganya dengan lembut, la ilaha illallah, hingga kita memastikan bahwa dia telah mengucapkan kalimat ini. Kalau dia sudah mengucapkan, hentikan talqinnya. Dihentikan sudah. Kalau dia sudah ucapkan, selesai. Ya. Karena ada juga saya lihat ulang terus. Sudah nak baca, nak ulang lagi. Ini mengganggu. Ya, ini mengganggu orang yang segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. So sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yang disebutkan dalam hadis riwayat Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min ya bi'irkil jabin." Kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Keringat di kening. Yang mana itu kening? Ini di atasnya alis, kening ya? Kening. Kening. Jadi kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Sebagian ulama mengatakan ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang berpendapat betul-betul memang ada keringat. Ya, ada juga yang mengatakan maksudnya di sini. Biasanya kalau orang bekerja itu Pak berkeringat ya. Dia sedang menghadapi sakaratul maut dengan kerasnya, ya, dengan usaha kerasnya sehingga mengeluarkan keringat, ya, dan itu tanda kebaikan bagi dia. Karena seorang mukmin sebelum dia dicabut rohnya, dia dibersihkan. Orang beriman Pak, di antara tempat-tempat pembersihan dosa bagi seorang mukmin sebelum dicabutnya ruh di sakaratul maut. Jadi dalam kematian, dalam sakarat Pak, itu ada rasa sakit dan itu kafarat bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan ya sakitnya sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam napaccal kijek nih kan, memasukkan tangannya ke dalam baskom. Lalu dia sapu wajahnya seraya mengatakan la ilaha illallah inna fil mauti sakarat. La ilaha illallah, benar-benar dalam kematian ada sakaratnya, ada sakitnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita jemaah? Jadi jangan salah sangka ya. Kalau ada orang meninggal, orang rajin salat, apalagi maaf Pak imam suatu saat misalnya ada imam meninggal, lalu kenapa ini kain-kain liman, tena nasanan dan seterusnya ya kan? Tidak tenang dia, jangan prasangka buruk. Allah sedang membersihkan dia sebelum dia kembali kepada Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah bersihkan dia sebelum dia kembali, sehingga tidak tersisa dosa-dosa ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Tapi orang beriman ya, biar orang kafir mati di mana? Ya, biar mati di Arab Saudi, kalau orang kafir enggak bermanfaat. Ya. Biar malam Jumat kalau tidak sholat,
tahu dia husnul khatimah, meninggal hari Jumat tapi tidak sembahyang, bukan Pak, bukan husnul khatimah, suul khatimah dia. Ya bukan cuma satu, makanya ciri itu bukan satu ya. Harus dia orang beriman, ya kan? Dia orang yang rajin ibadah, masya Allah. Dia menjaga amalan-amalan kebaikan. Dia meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggal hari Jumat, itu keutamaan bagi dia, tanda kebaikan bagi dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang mukmin meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Sebagian ulama ya menilai hadis ini ya ada kelemahan di dalamnya. Sebagian lain tetap ya menyebutkan ini sebagai salah satu tanda ya. Barakallahu fikum. Tapi ingat jangan terfokus pada malam Jumatnya. Bolehkah kita berdoa ya Allah wafatkan saya hari Jumat? Enggak perlu. Yang ada matikan saya dalam keadaan beriman, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nanti betul-betul dimatikan hari Jumat tapi sementara main catur mati. Enggak kena dia. Jadi fokus pada bagaimana kondisinya dia, dalam keadaan bagaimana dia mati. Alhamdulillah kalau pas hari Jumat, itu kebaikan bagi dia. Alhamdulillah, tambahan kebaikan. Yang keempat, jam berapa masuk? Si ada. Lagi berapa menit? 10 menit lagi. Ya. 30 ya. Kalau 30 berarti masih ada. Ya. 10 menit lagi. Yang keempat, mati syahid di medan jihad di jalan Allah. Sementara berjuang, sementara menghadapi musuh. Ya. Karena itu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Berapa lukanya Khalid bin Walid, Pak? Saifullah, sahabat yang bergelar pedang Allah. Dia digelar dengan pedang Allah karena apa? Setiap dia memimpin perang tidak pernah kalah. Kalau dia memimpin perang pasti menang, insya Allah. Tapi ingat, Nabi tidak selalu mengangkat dia jadi pimpinan perang, supaya jangan manusia ya bersandar kepada Khalid ibn Walid. Pun yang pimpin kami tamaki. Ya, tidak. Kadang bahkan mereka para sahabat senior dipimpin oleh sahabat yang masih berumur belia 18 tahun. Di belakangnya ada khalifah di belakangnya ada Umar, di belakangnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Khalid bin Walid, ada singa-singa Allah. Tapi siapa? Dipimpin oleh sahabat yang berumur 18 tahun. Diganti di rolling, Pak. Supaya jangan ada kesan bahwa ini yang hebat. Tetap Allah yang memberikan kemenangan. Jemaah sekalian, Khalid ibn Walid ya, ada berapa luka di tubuhnya, Pak? Kurang lebih 70 luka. Tidak ada satu pun luka di belakangnya. Semua luka yang depan badannya. Ada tusukan, ada sabetan, ada apa dan seterusnya, anak panah, sabetan pedang, tusukan tombak dan seterusnya. Jaina. Kurang lebih 70, Pak. Luka sabetan. Tanda, itu bekas-bekasnya ada. Tidak ada satupun di punggung. Artinya apa? Tidak pernah membelakangi musuh. Menangis dia, Pak, waktu mau meninggal. Dia katakan apa? Saya berusaha di jalan Allah untuk syahid, tapi tidak pernah dikaruniai syahid. Ternyata dia meninggal di atas tempat tidur. Tapi itu sudah luar biasa, Pak. Khalid bin Walid insya Allah termasuk sahabat yang mendapatkan jaminan kebaikan. Nabi sudah kasih dia gelar Saifullah, pedangnya Allah. Nah, bagaimana keadaan orang yang syahid? Dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah orang yang mati syahid menurut kalian? Ya, ini pertanyaan ditujukan oleh para sahabat. Ya. Nabi ingin menjelaskan bahwa syahid itu banyak bentuknya. Ya. Maka para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Dan ini memang syahid yang paling tinggi ya. Orang yang terbunuh membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita mengusir penjajah. Ya muslim ya, dan kebanyakannya muslim ya para pahlawan kita ini. Nah, hanya dalam ini teriakan-teriakan mereka itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada teriakan yang lain.
Ya, tidak ada kita dengar teriakan-teriakan lain ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Kalau yang dipandang, yang dianggap mati syahid hanyalah orang yang gugur di medan tempur melawan musuh. Maka mereka bertanya, kalau begitu siapa saja ya Rasulullah? Para sahabat ya, sangat ingin kebaikan, ingin tahu yang mana saja kalau begitu, minta dijelaskan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa saja yang syahid? Orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Disebutkan yang pertama karena ini yang paling utama. Berikutnya, orang yang mati karena sakit taun, maka ia syahid. Apa itu taun? Penyakit atau wabah menular. Berarti termasuk COVID-19 ya. Ya, ini termasuk. Kalau Anda beriman. Kalau kafir nggak syahid, mati sakit tetapnya. Bukan syahid, mati sakit. Kalau orang beriman kena COVID mati, insya Allah syahid. Tapi jangan tahu ya sengaja-sengaja kalau begitu pergi mapan di orang yang kena apa? COVID lalu dicium-cium dia katanya napas-napasnya diambil, ini namanya apa namanya? Bunuh diri Pak namanya. Kalau Anda mati bunuh diri namanya Pak. Hati-hati ya. Jadi tetap kita disuruh lari dari orang yang berpenyakit taun atau berpenyakit dan penyakit menular, sebagaimana harusnya kita lari dari singa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar saja Pak ketika dikabari bahwa di negeri Syam ada taun, lalu gubernurnya menahan dia di perbatasan, jangan masuk ya Amirul Mukminin. Sekarang di Syam sedang tertimpa penyakit taun. Maka musyawarah Umar bin Khattab dengan para sahabat. Bagaimana ini? Lanjut masuk atau tidak? Perjalanan dari Madinah ke Syam Pak bukan perjalanan singkat, jauh Pak. Bukan naik pesawat, bukan naik bus. Ini sudah mau masuk, sudah hampir tiba di tujuan. Ini ada berita. Bagaimana ini? Lanjut atau tidak? Ya, sahabat rembuk. Kesimpulannya tidak jadi berangkat. Maka tidak jadi masuk. Maka ada sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, apa kita lari dari takdir Allah? Ya kan? Bukan kalau memang Allah takdirkan kita mati di sini akan mati, kalau tidak. Kenapa kita tidak masuk saja? Ya kan? Kalau memang ditakdirkan mati ya mati, kalau tidak biar masuk tidak mati. Seolah-olah benar ya. Ada kesangka yang benar ini ucapan? Kan mati sudah ditakdirkan. Kalau memang mati karena taun, mati karena taun. Kalau tidak ya tidak, maka masuk saja. Karena memang tujuannya mau ke sini. Ini protes dia. Tapi apa kata Amirul Mukminin? Kita lari dari takdir menuju takdir Allah. Iya kan? Bagaimana menurut kamu? Ya, jika kamu membawa gembalaanmu, apakah kamu akan membawa gembalaanmu ke ke tanah yang tandus atau ke tanah yang subur? Tentu kamu bawa ke tanah yang subur. Kau sudah tahu ini ada masalah di dalam, kau masuk. Itu bukan itu namanya menantang maut namanya. Maka saya lari dari situ, lari dari takdir buruk menuju takdir yang baik. Kan begitu. Maka dalam kondisi seperti ini, dialog ini sahabat dengan Umar bin Khattab, ada seorang sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, sungguh saya pernah mendengar Nabi mengatakan, jika terdengar satu berita bahwa di satu negeri ada penyakit taun, maka jangan masuk ke dalamnya, dan orang yang ada di dalamnya jangan keluar. Maka Umar bin Khattab sangat gembira dengan berita ini. Artinya keputusan ijtihad Umar bin Khattab benar adanya. Sekalinya, jadi kalau ada penyakit-penyakit menular, memang jangan mengatakan tidak ada. Tetap ada. COVID ada Pak, dan dia menular. Enggak bisa katakan ini konspirasi dan seterusnya, enggak. Ya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Namun jika Anda mati karena tertimpa penyakit ini, semoga kita syahid. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Sakit perut Pak menjadi sebab kemudian dia meninggal, mati syahid kata Nabi. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid kalau dia orang beriman. Ini diantara sebab-sebab kematian yang tergolong syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita ke dalam golongan orang yang syahid. Amin ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.